Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus jemaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Ad-Darussalam, dan juga Masjid Al-Furqan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Kitabul Hajj, yaitu kitab haji dalam kitab Syarah Bulughul Maram yang hadis yang ke-658, tepatnya pada bab fadlu al-hajj, ya, keutamaan haji, wa bayanu man furida alaihi, dan penjelasan siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Hadis tersebut berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannatu. Rawahu Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan hadis ini akan kita tinjau dari beberapa sisi. Yang pertama adalah takhrij hadis, ya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya pada abwabul umrah, yakni bab-bab tentang umrah, yaitu pada bab wujubil umrati wa fadliha, bab tentang wajibnya umrah dan keutamaannya. Jadi hadis itu di nomor 1773 dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1349. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana keutamaan tentang ibadah umrah ini, dan juga termasuk di dalamnya nanti ibadah haji, ya. Hadis ini merupakan dalil, ya, yang menunjukkan keutamaan memperbanyak ibadah umrah. Hal ini disebabkan umrah memiliki keutamaan yang agung, yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa, ya. Jadi sebagaimana tadi disebut kafaratul lima bainahuma, jadi menggugurkan dosa-dosa di antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Hanya saja, ya, mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil dan tidak termasuk dosa-dosa besar, ya. Kemudian kebanyakan para ulama pun menyatakan bolehnya, ya, seseorang mempersering atau mengulang-ulang ibadah umrah di dalam setahun sebanyak 2 kali ataupun lebih. Dan hadis ini menunjukkan hal tersebut, ya, sebagaimana diterapkan pula oleh Ibnu At-Taimiyah rahimahullah. Namun Imam Malik, ya, berkata makruh hukumnya seseorang melakukan umrah sebanyak 2 kali dalam setahun. Nanti kita bisa lihat di dalam Bidayatul Mujtahid jilid 2, yaitu halaman 231. Dan ini juga merupakan pendapat sebagian para ulama salaf, di antara mereka adalah Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan Muhammad bin Sirin. Nah, mereka berdalil bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan umrah dalam setahun, melainkan hanya 1 kali. Jadi ini menjadi dasar bagi mereka. Namun hal ini bukanlah hujjah, bukan dalil semata untuk tidak dapat melakukan umrah di dalam setahun itu. Boleh 2 kali atau 3 kali, karena Nabi benar-benar menganjurkan umatnya untuk melakukan umrah, sebagaimana beliau pun menjelaskan keutamaannya. Jadi beliau juga memerintahkan umatnya agar
mereka memperbanyak melakukan umroh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ya, dari poin-poin hadis ini adalah keutamaan haji mabrur ya. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan yang haji mabrur ya, haji yang baik ya, dan balasan orang yang mendapatkannya adalah surga. Haji yang mabrur telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar adalah haji yang tidak tercampur dengan perbuatan riya, ingin dipuji dan dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang lain, misalnya ingin popularitas, rafath, berkata-kata keji dan kotor, atau kata-kata yang menimbulkan birahi, fusuk, perbuatan kefasikan dan kemaksiatan, dan dilaksanakan ya dari harta yang halal. Itu penjelaskan dari salah seorang imam disebut dengan Imam Ibnu Abdul Dar ya, Imam Ibnu Abdul Bar ya, di dalam kitab bisa tahmid, dalam yang bisa lihat dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana yang disebut dengan haji mabrur itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa haji mabrur memiliki 5 sifat. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas, memurnikan niat dalam melaksanakan ibadah haji hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa riya, tanpa sum'ah. Yang kedua, biaya pelaksanaan haji tersebut berasal dari harta yang halal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan ia tidak menerima kecuali hal yang baik. Hadis rawahu Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjauhi segala dosa dan perbuatan maksiat. Ya, segala hal yang menyelisih syariat, karena hal tersebut berdampak negatif terhadap semua amal soleh dan bahkan dapat menghalangi dari diterimanya amal tersebut. Maka hal itu lebih berdampak negatif lagi terhadap ibadah haji dan keabsahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata-kata rafath, perbuatan fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Nanti bisa kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ciri-ciri ataupun sifat dari haji mabrur itu adalah dilakukan dengan penuh akhlak yang mulia dan kelemah lembutan, serta dengan sikap tawadu, rendah hati ketika berkendaraan misalnya, dan dalam bergaul bersama yang lainnya, ada bahkan bersama kaum muslimin yang lainnya, dan bahkan dalam segala keadaan harus kita tunjukkan. Yang terakhir, yang kelima, adalah dilakukan dengan penuh pengagungan terhadap syairullah, syiar-syiar Allah. Hal ini hendaknya benar-benar ya diperhatikan oleh setiap orang yang sedang melakukan ibadah haji. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, poin yang terakhir yaitu syarat diwajibkannya haji, atau kepada siapa haji itu diwajibkan. Ya. Bagi muslim yang sudah memenuhi syarat ya yang akan kita sebutkan nanti, dapat dikategorikan sudah memiliki kewajiban untuk berhaji. Wajib artinya dikerjakan, ya, mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Lalu apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama, beragama Islam. Jadi syarat utama berhaji adalah beragama Islam. Ya. Karena hanya muslim yang menginjakkan kakinya di tanah haram. Ya. Hanya yang dibolehkan adalah orang muslim. Artinya selain muslim tidak disyariatkan atau tidak diperintahkan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Yang kedua, baligh, ya. Orang yang wajib berhaji adalah orang yang sudah baligh, dewasa. Ya. Bagaimana tandanya? Ditandai dengan keluarnya mani bagi laki-laki misalnya, dan haid bagi perempuan. Nah, itu sudah baligh, maka dia sudah kena wajib hukumnya. Yang ketiga, berakal sehat. Al-aqil, dalam bahasa Arab disebut aqil, orang yang
hilang ingatannya, gila atau tidak waras, tidak diwajibkan untuk berhaji. Ya. Kemudian keempat, ya, merdeka atau bukan budak. Meskipun pada saat ini sudah tidak ada perbudakan, haji tetap tidak diwajibkan bagi budak atau hamba sahaya, meskipun dia beragama Islam sekalipun. Kalau dia masih dalam statusnya budak, maka tidak wajib baginya untuk berhaji. Yang terakhir, yang kelima adalah mampu secara fisik dan finansial. Poin yang paling penting mendapatkan perhatian serius bagi terutama warga Indonesia adalah mampu secara fisik dan finansial. Orang-orang yang sudah jompo sekalipun sebenarnya tidak diwajibkan beribadah haji, tetapi tidak ada larangan bagi mereka untuk tetap berangkat ke tanah haram untuk di bulan haji untuk berhaji meskipun ada uzur usia. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu yang disebut dengan istita'ah. Istita'ah itu adalah memiliki kemampuan, kesehatan fisik, dan ada biaya. Kemudian juga ada perjalanan, ada rahilah. Rahilah itu adalah transportasi yang mengantarkan kita sampai ke tanah haram. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, itulah poin-poin dari hadis yang kami sampaikan yang terkait dengan keutamaan umroh, keutamaan haji, ya, terutama haji yang mabrur. Semoga ya, kita semuanya diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum untuk dapat melaksanakan ibadah haji, bagi yang sudah kita akan diberikan kembali lagi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Ya, alhamdulillah insyaallah taala. Demikian hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.